Katolik atau Protestan, Pak? Bagaimana Bang? Bang Raldi. Kristen Protestan Bang. Nah, untuk Bang Raldi itu dari Kristen kan, bukan Protestan. Lah itu kita berbeda juga, kita ya berbeda juga ya. Karena itu tentunya kita ketahui memang Protestan itu berawalnya dari Katolik ya kan, atau bagaimana? Dari gereja pertama kan Katolik, jadi perpecahan ke Protestan. Ya mungkin sah-sah saja mungkin apa yang disampaikan oleh Bang Raldi, kepercayaan dia seperti itu. Jadi ingin saya sampaikan di sini ya terkait dengan dalam tanda tanya tadi ya, Kristen ajaran sesat. Mohon maaf saya mau bertanya, dasarnya apa kita Kristen ajaran sesat itu, Pak? Itu yang saya ingin bertanya. Iya. Terima kasih. Mungkin silakan guru-guru yang lain, atau Bunda Nora kalau mau masuk silakan Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya open kamera ya, sebentar. Kristen ajaran sesatkah? Ini pernah juga menjadi tema saya waktu di rumah. Ada suara anak-anak. Suara siapa tuh ya? Ustadz, suara anak-anak. Nanti kita kena. Karena ada juga yang melive-kan di YouTube. Oke. Ini konsepnya Kristen ajaran sesat. Ini adalah satu pertanyaan bagi saudara Kristen. Karena kalau menurut kita bertanya kepada Kristen akan mengatakan kami nggak ajaran sesat. Bagaimana kami tidak akan mengatakan ajaran sesat? Karena yang di dalam konsep keislaman yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu dikatakan adalah kafir. Kafir itu adalah menutup diri, tidak menerima kebenaran, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang yang kita apakan di sini, ajaran-ajaran apa yang diterapkan Tuhan kita kepada makhluknya. Allah itu memberikan suatu ketetapan, syariat, hukum kepada makhluknya agar dituruti dan agar dilakukan dan dijalankan oleh makhluknya. Nah, yang salah satunya adalah tentang penyembahan. Tadi yang bertanya ini abang siapa ya? Kalau boleh tahu, Bang Raldi. Bang Raldi atau Bang siapa tadi yang bertanya barusan? Bang Surya. Bang Arlan. Bang Arlan, oke. Bang Arlan bertanya tentang di mana Kristen itu sesat. Kami akan mengatakan sesat satu dalam konsep ketuhanannya, pengajarannya. Yang kita tahu abangku, Yesus mengajarkan itu hanya menyembah kepada satu Tuhan. Dia mengatakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia juga mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mengenal hanya satu-satunya Allah itu adalah Tuhan yang benar dan Yesus adalah utusan. Nah, sekarang ajaran-ajaran Kristen ini siapa yang mengajarkan sehingga harus menyembah kepada Yesus? Bagi kami itu adalah sesat. Kedua, di dalam kekristenan ada yang namanya kan katanya konsep penebus dosa dengan cara memotongkan anak manusia. Yang kita tahu dalam perjanjian lama, pada waktu itu bangsa Israel mereka menyembelih hewan sebagai penebusan dosa. Banyak. Nah, sekarang kenapa di ajaran Kristen ini darah hewan diganti dengan darah manusia? Ini ajaran dari siapa? Yesus harus mati untuk menebus dosa. Sementara yang kita cari tahu di dalam Bible sendiri bahwa tidak ada orang yang terkutuk di kayu salib itu untuk menebus dosa. Nah, ajaran ini dari siapa? Hanya dua dulu. Pertama, ajaran siapa yang mengajarkan menyembah kepada anak manusia? Karena Yesus itu hanyalah manusia. Di dalam Lukas 1 nomor 31. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu hanya ada di dalam Lukas 2 nomor 11. Itu adalah Kristus. Terus di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit. Galatia 1 nomor 11. Paulus mengatakan dia memberitakan Injil bukan Injil dari Yesus. Bukan Injil manusia, tetapi Injil itu adalah Injil dari bukan manusia.
sementara Yesus adalah manusia. Nah, sekarang itu saja dulu Bang Arlan jawab. Bagi kami, Kristen adalah ajaran sesat karena konsep ketuhanannya tidak berdasarkan apa yang diberitakan oleh Yesus. Terus kedua, konsep penebusan dosa itu ajaran siapa? Sementara Yesus tidak mengajarkan bahwa menebus dosa itu dengan cara menyalibkan manusia. Karena Yesus mengatakan Tuhan dia itu adalah Tuhan yang maha pengasih. Jangan lupa doa Bapa kami, bukankah Yesus meminta untuk diampuni dosanya? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti dia tahu bahwa Tuhannya maha pengampun. Nah, silakan Abang Arlan. Nanti ke Bang Erwin atau Bang siapa dulu, saya parkun dulu 15 menit. Tapi saya mendengar ya pakai headset ya, Ustadz ya. Iya siap. Iya siap Bunda, siap. Ya silakan Bang Arlan, silakan. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi semuanya itu kan menurut penafsiran dalam agama Islam ya. Maaf ya, dalam Islam. Tetapi penafsiran kami berbeda. Penafsiran kami berbeda. Ya. Jadi yang dikatakan dengan manusia tadi, jadi begini ya. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dalam hal ini adalah penyelamat. Ya, penyelamat. Yesus Kristus diutus ke dunia ya, dilahirkan oleh Bunda Maria ya, dilahirkan oleh Bunda. Ini adalah Roh Kudus ya, dalam ini adalah Roh Kudus ya, melalui perantaraan Bunda Maria. Jadi itulah sang juru selamat kami ya, itulah sang juru selamat kami. Dia datang ke dunia untuk menjadi penyelamat dunia ya, menjadi penyelamat ya. Yang datang ke surga harus melalui Yesus ya, melalui penyelamat kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus ya. Jadi yang terkait dengan penafsiran dari agama Islam tadi, itu penafsiran mereka. Jadi seperti itu. Ya, sebelum ditanggapi Kang Erwin, monitor ya Kang Erwin ya. Siap. Ke ini Bang Arlan. Tadi yang disampaikan Bunda Nora bukan penafsiran dari Muslim atau Islam, tetapi yang ada di pengajaran kitab Anda sendiri. Lanjut Kang Erwin. Sebenarnya kalau Bang Arlan mengatakan bahwasanya Bunda Nora itu menafsirkan, itu salah total. Bunda Nora itu membacakan apa yang tertulis di dalam Bible dan tidak menafsirkan. Yang disebutkan tadi, kita itu dari sudut pandang Muslim melihat Bible menuliskan seperti itu, di mana tertulis seperti itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Contoh nih, orang-orang Yahudi pada zaman dulu, pada pengajaran Musa itu diajarkan mengorbankan darah hewan. Nah, pada Kristen diajarkan dengan darah Yesus. Nah, itu tertulis, bukannya sebuah penafsiran, tetapi sudut pandang melihat data fakta yang ada di dalam Bible. Pengajaran orang Yahudi pengorbanan darah hewan, orang Kristen pengajaran darah Yesus. Itu kan data itu. Nah, kita melihat sudut pandang itu dari Muslim, jelas bahwasanya dengan adanya pengajaran penebusan dosa dengan darah anak manusia, itu tidak sesuai dengan pengajaran ajaran para nabi. Itu makanya kita katakan itu sesat. Yang kedua, Anda ingin membantah. Kalau ingin membantah, tunjukkan di mana ajaran para nabi mengajarkan penebusan dosa dengan darah manusia. Karena Bunda Nora tadi sudah menyebutkan bahwasanya dalam pengajaran para nabi, kalau kita ingin terhapuskan dosa itu dengan cara bertaubat. Silakan. Waduh, kabur semua hotelnya. Kabur hotelnya. Wala kabur hotelnya. Ya, silakan. Ini Bang Raldi nih sama Bang Raldi. Langsung Bang mana Raldi. ditanya gitu doang. Nah, langsung. Tapi gini Bunda, saya kasih kisi-kisi tentang Bang Raldi ini agak membingungkan Bunda. Jadi beliau ini tidak percaya Yesus itu Tuhan dan sudah percaya Yesus itu utusan. Juga tidak percaya penyaliban.
Tetapi kenapa beliau itu masih di Kristen, bahkan masih meyakini bahwasanya pengkudusan harinya hari Minggu, bukan hari Sabat. Lanjut. Silakan Bang Raldi, silakan. Monitor Bang Raldi. Bang Raldi monitor. Apa mungkin gara-gara tadi enak-enak ngomong sama Bunda Nora, terus saya yang jawab, suaranya kok cempreng, yang tadi suaranya enak denger gitu mungkin Ustaz. Waduh, Bang Raldi jangan-jangan udah pingsan duluan lagi nih. Bang Raldi monitor. Bang Raldi. Waduh. Ya, ini kan pemahaman yang ini kan ya, yang unik. Ya, Bang Kastien. Bang Kastien, monitor. Iya, halo. Halo. Bunda dari Kristen? Iya, saya Kristen. Oh iya, ada yang mau disampaikan Bunda? Iya, kekristenan ajaran sesat tanda tanya. Betul. Bagi saya, karena saya mengalami di Kristen, saya pikir tidak sesat. Ya, itu kan pertanyaan kan? Kekristenan ajaran sesat, saya sebagai orang Kristen jawab tidak sesat. Mungkin buat orang lain sesat, tapi buat saya, kalau menurut Islam pasti dibilang sesat kan? Kalau menurut saya sebagai orang Kristen tidak sesat. Berarti kan itu pertanyaan karena ada jawab, ada tanda tanya. Nah, seperti Bang Raldi tadi, Bapak Raldi dari Manado ya? Kita orang Manado. Kita orang Manado. Iya. Beliau nggak mau kita orang Manado. Mari kita tahu kalau di Manado, Bapak Gemim? Beliau nggak monitor. Beliau nggak monitor Kastin. Oh, beliau nggak kenapa? monitor. Ya nggak tahu. Yang jelas belum monitor. Tadi sih monitor, tapi sekarang nggak monitor. Tapi langsung saja karena di mute suaranya tadi ada. Coba dibuka suaranya. Karena beda loh. Nah itu udah. Itu udah harus monitor nih. Yo. Maksud naik saya, Pak, nanda kasih itu tadi. Iyo, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu yang lain ini kita sama-sama orang Manado. Baik Jo, Manado kita bersaudara Jo. Oh iya. Supaya bahasa Indonesia jadi bersaudara ini, Bang. Iya, karena bahasa Manado kan ada yang ngerti, ada yang enggak. Logatnya doang sebenarnya masih sama seperti bahasa ibu. Bang Raldi, bapak ya bapak. Bapak Raldi Gemim? Iya, Gemim. Oh, kita Gemim, tapi kita percaya di Gemim juga ada kok percaya bahwa Yesus disalib. Kita enggak, Mbak. Kita harus percaya Allah yang Maha Besar. Iya, Allah yang Maha Besar, tapi Yesus kan penyaliban utusan, Mbak. Ya, tapi penyaliban enggak percaya, berarti Alkitab mana yang dipakai? Ya, di kitab yang mana yang terbaik ya itu yang saya ikuti, Mbak. Oh, oke. Berarti Mana yang terbaik itu diikuti, walaupun itu ajaran Yesus yang terbaik ya saya ikut itu yang baik juga. Oke. Kalau mana yang jahat ya saya percaya? Percaya enggak? Tapi yang saya percaya Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang iya, tapi kalau mengenai Yohanes 1 ayat 1 tentang masa kok jadi kita yang jadi perbantahan ini, Mbak? Bukan, ya itu kan biar yang lain tuh dengar. Dan nanya aja sama dorang. Karena kan kalau Bapak mau bilang nggak percaya tentang salib, berarti yang lain setuju dengan Bapak. Kalau kita kan bantah, berarti Bapak bukan yang saya percayakan apa yang benar tertulis di kitab, bukan yang salah. Ya, nah, sekarang di kitab Yohanes yang salah kan saya juga enggak. Yang lain juga kan yang lain yang agama kita agama yang lain juga kan tidak percaya tentang penyaliban, ya sama juga dengan Bapak dong. Kekristenan tapi nggak percaya tentang penyaliban Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus bangkit juga nggak percaya. Iya, siapa yang percaya percayalah, Mbak.
Oh, tapi kekristenan percaya Dan bahwa kan ceritanya Kristen kan yang orang cari orang bagaimana orang di dunia harus tingkah laku yang baik, harus ya tunjukkan berarti dengan kan tingkah laku yang baik bisa masuk surga. Ya kalau orang berbuat baik di dunia pasti masuk surga. Terus seberapa banyak kita berbuat baik supaya masuk surga? Ya kita umat manusia orang tidak bisa menentukan, Mbak, berapa banyak harus orang bikin, tinggal Allah yang memutuskan. Nah, kalau seumpamanya Allah yang memutuskan, umpamanya, Mbak, kan ya maksudnya yang nih, berbuat baik itu kan walaupun sebanyak apapun orang ada bikin, kalau memang ya, itu Allah tidak putuskan orang harus masuk surga, ya udah. ya berarti nggak percaya dong apa yang sudah kita lakukan. Bukan tapi nggak percaya, Mbak. Orang percaya sama Mbak bilang tadi kan berapa banyak orang nge-baking berbuat baik di dunia, ya kan? Orang berbuat baik ya sekemampuan orang berbuat baik karena ya orang kan manusia daging. Betul. Ya Tapi kan? kalau seumpamanya kita yang saya protes tadi, Mbak, Kristen ajaran yang sesat itu yang saya protes. Yang sesatnya Kristen itu di mana? Ya harusnya jangan protes karena di atas ada pertanyaannya, Bapak jawab aja, tidak sesat kan pertanyaan. Maksud jawab yang seperti bagaimana? Ya kan tidak sesat dong, kan di kekristenan ajaran sesat, ya jawab aja tidak sesat karena mereka bertanya. Iya kan kita tanya sesatnya di mana? Nggak usah kan bilang cari tahu sesatnya di mana. Kalau ya, ada kita yang nggak usah tanya ya sesatnya karena memang kita yakin itu tidak sesat, nggak usah tersinggung. Iya, yakin saya kan memang tidak ada sesat. Tapi kalau Bapak ajarannya kekristenan tidak percaya penyaliban dan kebangkitan, ya bukan, ya nggak, di Alkitab kan ada tertulis itu. Iya, di Alkitab kan orang tinggal melihat mana yang baik, Ya, itu yang orang percayakan. Yang baik dan itu harus di Tuhan Yesus bilang percaya. Ya kalau menurut ibu juga itu yang baik ya ibu saja. Oh, oke. Yang menurut saya yang mana yang saya lihat yang baik ya itu untuk saya. Iya betul sih, itu kepercayaan dari masing-masing. Tidak bisa dipaksakan, Bu. Betul, iya. Tapi kalau Bapak mengaku Kristen dengan bilang nggak disalib, ya udah itu Kristennya Bapak. Tapi Gemim tidak mengajarkan seperti itu. Kalau begitu Bapak jangan bawa Gemim, karena Gemim tidak mengajarkan seperti itu. Kenapa langsung seperti itu, Mbak? Iya, karena kekristenan di Gemim mengajarkan Yesus disalib, terus ya kan, tapi kan diajarkan juga kan orang harus berbuat baik. Ya berbuat baik hasil dari pertobatan kita, hasil dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah baik, bukan berarti kita mendapat sesuatu. Jadi karena kita sudah mendapat sesuatu dari Tuhan, maka kita percaya Allah berarti kita tidak baik, Mbak. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sabar, Jadi Mbak. bukan berarti kita pahala kita berbuat baik supaya Tuhan mau baik. Lah Tuhan sudah baik sebelum kita jadi manusia. Kalau kita percaya Allah, kita dikeluarkan dari Kristen. Enggak, itu kan bapak sendiri, bukan nggak dikeluarkan. Ibu bilang tadi kan enggak usah di Gemim, di Protestan. Bukan maksudnya bapak mau bilang Gemim, tapi tidak membawakan Gemim, membawakan bapak-bapak Kristen Protestan. Tapi bapak tidak percaya tentang penyaliban dan kebangkitan. Ya tetap. Iya, tapi sedangkan kita di bilang kan kita percaya mana yang itu. baik. Nah, yang baiknya kalau mana yang baik, kalau kan mana yang baik tapi bapak kan tidak dari perbuatan baik kita masing-masing. Itu tidak baik itu karena berbuat baik itu karena hasil dari pertobatan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan karena berbuat baik supaya kita dapat sesuatu. Kita sudah dikasih oleh Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari dan kita itu harus menyalurkannya itu kepada orang lain. Itu namanya berbuat baik. Tapi bukan berarti supaya kita dapat sesuatu. Maksud begini, Mbak. Maksud ya nanya aja konsepnya yang ada, nggak usah tunggu baku nanya. Nanya aja tuh konsep. Kita tentang yang bapak bawa ke Kristenan tapi tidak percaya tentang penyaliban dan kebangkitan, dan itu berarti bapak sama dengan Islam.
Begini Bu, sama yang seperti bagaimana Bu? Ibu percayakan Yesus disalibkan. Ya, tapi kan Yesus itu kan bangkit, diperintah Allah. Yesus mati turun ke untuk dunia. menebus dosa dan dia bangkit Iya, mengalahkan dia maut, kan itu diperintahkan menunjukkan bahwa Allah. dia Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dapat bangkit dari kematian kalau bukan firman Allah sendiri. Iya, itu kan diperintahkan dari Allah. Bahwa dia turun ke dunia harus menghapuskan dosa manusia. Itu diperintahkan. Tapi Bapak nggak percaya. Nah, yang kita percayakan Allah kan. Ya, tapi lewat Yesus Kristus nggak percaya. Kalau kita nggak ikut di situ, kita ikut langsung yang Tuhan yang Maha Besar. Bagaimana itu ikut kita yang salah? Lah, kan bukannya kita manusia yang berdosa. Kalau tidak dihapus dosanya, kita benar menghadap Allah yang kudus. Ya sesuai apa orang perbuatan, Mbak? Nah, itu perbuatan itu, apakah perbuatan yang banyak itu bisa menebus Bapak? Kalau seumpamanya nih orang orang miskin, tapi dia nggak bisa berbuat, apakah dia masuk surga? Apa dia diapain Allah ke surga? Mbak, dilarang mencuri, dilarang pokoknya apa saja. Oh, itu jadi hukum Taurat, 10 hukum Taurat Bapak laksanakan. Itu kan diperintahkan Ya, Allah. jadi harus dilaksanakan kan? Nah, itu dilaksanakan, itu diperintahkan. Ya. Terus Bapak bisa melakukan semua itu? Nah, itulah kan kita bilang kita kan manusia daging. Nah, jadi selalu anggapannya itu manusia daging. Nah, itu sekarang tanya juga sama Ibu. Makanya sama butuh Mbak pernah ikuti itu semua? Butuh pengampunan dosa, butuh kita diampuni dosa kita karena kita manusia daging. Iya kan, itu kan dari kita, kepercayaan kita masing-masing. Kita Bapak kalau nggak percaya penyaliban dan kebangkitan, berarti Bapak sama dengan saya sedikit sama Kak Sian ini deh. Dari tadi saya mendengarkan, saya bingung. Masa kita harus disamakan dengan yang meminta lain. Yesus untuk disalibkan itu siapa? Yang meminta Tuhan Yesus disalibkan? Ya, siapa yang menginginkan Yesus disalibkan? Yang menginginkan Tuhan Yesus disalibkan ya orang-orang yang mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Kan mereka menentang Tuhan Yesus. Tidak mempercayai Yesus sebagai apa? Sebagai manusia yang pada waktu itu dia masih manusia. Bang, kak, jangan ngawur lah kak, pakai data aja lah kak. Dengar dulu, dengar ini kan penjelasan saya. Tadi kan tunggu dulu pakai data. Di mana datanya? Yang menginginkan Yesus mati itu yang tidak menerima Yesus sebagai apa dulu? Ya dia sebagai memberitakan kebenaran. Kan Yesus memberitakan kebenaran. Makanya kakak itu baca datang kita sebagai baik-baik. raja, datang sebagai raja, tapi dipikirin orang kalau perempuan dengar mau dulu, panjang juga kan perempuan bisa saya yang panjang. ngomong. Kakak, saya dengar. tanya menerima Yesus sebagai apa dulu? Ya sebagai pemberita kebenaran. Nah, coba baca Yohanes 17 nomor 8. Coba baca dulu kak. Yohanes 17 nomor 8, apa dikatakan begitu? Di situ. Yohanes 17 sebentar. Bang Raldi di mute dulu bang, noise. 17 ayat. Nomor 8 kak, nggak ada ayat, kalian nggak pakai ayat kak. Oh kita pakai ayat dong. Oh kak, nanti malu kak, bahasa Yunani ayat itu apa kak? Malu nanti kak. Nah itu bahasa Yunani, kita bahasa Indonesia. Kita perjanjian baru kamu menggunakan bahasa apa, harus kak? Emang bahasa Indonesia? Di dalam Tuhan itu tidak terbatas pada negara. Kak, berarti kakak nggak baca kitab kakak. Tuhan berfirman kepada, dengar kak. Tuhan berfirman kepada Nabi dan Rasulnya itu menggunakan bahasa kaumnya kak. Ngawur kakak ini. Nah itu kan Nabi, itu kan Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus tidak terbatas dengan apapun. Kalau begitu saya tanya, makanya percaya kepada Yesus. Apa, Kak? Kalau percaya kepada Yesus, Allah itu tahu segala bahasa. Saya pikir Anda pintar, sosok kali menceramai Pak Raldi. Iya dong. Anda jangan ikut rasul. Kalau kalian ikut rasul Muhammad di dalam gereja. Kalau Nabi Muhammad banyak istri, ya. Alah, turunkanlah ini. Ternyata kenapa nggak mau membahas? Kenapa nggak mau bahas Islam? Kenapa bahas turunkan itu? Udah mau. Kalau seumpamanya dengan Komal Islam, Kristen. Kelihatannya nggak ada isinya dari tadi. Apa yang dia ngomong apa?
Ngeri saya Dia juga. bilang katanya Yesus menerima sebagai apa? Dia tidak menerima sebagai apa? Katanya sebagai pemberita kebenaran. Nah, di dalam Yohanes 17 nomor 8 dikatakan apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka apa? Dan mereka menerimanya. Yang tidak menerima itu kamu, Bahlul. Kau tidak menerima. Karena kau menginginkan memaksa Yesus sebagai Tuhan. Sementara di dalam Lukas 7 nomor 16, apa dikatakan orang-orang pada waktu itu ketika melihat mukjizat Yesus membangkitkan orang mati? Seorang nabi besar, bukan Tuhan. Kau memaksa Yesus jadi Tuhan. Kau seranglah Pak Raldi. Pak Raldi sudah lurus. Pak Raldi sudah lurus, dia mau kasih belok lagi. Dia kasih belok. Tapi ngomong-ngomong, bibir awas lepas jatuh. ini mau di apa ini dulu? Jangan kau di sini mau menginjili sementara di sini ada ibu gembala. Ya? Ibu gembala di sini. Yohanes Pak Renaldi izin, Bunda sebentar. Pak Renaldi izin, ini kenalkan ini Pak Raldi, ini Bunda Nora ini adalah ibu saya, bekas pacar saya. Ini adalah seorang mualaf ya dulunya. Itu, dia seorang mualaf Bang Raldi. Oke, silakan dilanjut. Mungkin Bang Raldi bisa di sharing dengan ini karena Bang Raldi sudah bagus nih. Bunda Nora, silakan Bunda Nora lanjut. Tapi bibir dijaga, bibir dipegang, bibir jangan lepas. Enggak lah. Dia tadi, ya itu kan kalau tidak menerima Yesus itu disalibkan, dia bukan Kristen. Hey, makanya Pak Raldi tidak menerima Yesus disalibkan. Misalnya, Pak Raldi itu merasa bahwa ada cuma satu-satunya Tuhan, yaitu Allah yang Maha Besar. Nah, Kristen itu memaksa Yesus harus jadi Tuhan. Dan Kristen harus memaksa manusia-manusia yang beragama Kristen ini, kalau tidak mengimani Yesus itu disalibkan, dia bukan Kristen. Lucu kan? Saksi Jehova, Unitarian, tidak mengimani Yesus Tuhan. Bahkan konsep Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember itu tidak ada bagi mereka. Terus kau mau mengatakan apa? Mereka bukan Kristen. Aduh. Yesus ajaran tidak berbohong. Kutunjukkan dalilnya Yesus tidak berbohong. Yesus berbohong. Oke, mau izin dulu Bunda. Bang Maskur, Muslim atau Kristen? Bang Maskur, monitor. Saya Muslim Bang. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tadi menjemur kain, Pak Ustadz. Saya sudah geram tadi itu sebenarnya. Secepatkan sama aku juga geram rasanya, cuman ya kita kan menghormati Bang Raldi juga gitu, tapi nyerocos itu Bunda, Masya Allah. Untuk kalau perempuan dengan perempuan pantas kan nyerocos, ini dengan saya kan nggak pantas, saya tahan terus. Itu makanya itu masih ada 5 biji lagi yang belum saya hanger pakaian, saya langsung tinggalkan, saya ambil HP, udah saya langsung pala kali dia menjabarkan tidak ada dengan data. Di mana konsep penebusan dosa? Kalau katanya dia bilang, Pak Raldi bilang berbuat baik, apakah hanya bisa berbuat baik masuk surga? Kan kata dia. Loh, kalau tidak bertobat, nah kalau pertobatan juga bisa dilakukan manusia dan Tuhan Maha Penerima Tobat, apa gunanya penyalipan? Tapi gini, yang tadi terusin Bunda, Pak Raldi ini kan agak unik katanya, kepercayaan yang sudah segitu, tapi kok kenapa masih Kristen gitu Pak Raldi? Nggak percaya karena iya, lanjut. Malas 5 waktu. Oh. Iya loh. Ayo Pak Raldi gimana Pak Raldi? Loh, Pak Raldi kok giliran sama Bunda Nora kok jadi terpaku gitu, Pak Raldi? Pak Raldi, jangan-jangan terpukau ini Pak Raldi ini. Pak Raldi. Bukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Ya Bang Gaspar, monitor Bang Gaspar dari Islam apa dari Muslim Abang? Bang Gaspar, Abang, monitor. Ada telepon ya? Halo. Iya, dari Kristen apa dari Muslim Abang? Katolik. Oh, dari Katolik. Katolik. Iya, iya. Ya. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Tidak, hanya senang menikmati kamu bertengkar itu. Maksudnya? Menikmati saja. Mendengar saja. Paraldi, monitor nggak Paraldi? Kang Erwin, monitor. Kang Baal, siap. Lanjut Kang Baal. Leo dari Katolik. Katolik itu Tritunggal ya, Bang Sudah, Gaspar ya? baik, sudah. Kenapa tadi diem aja, Paraldi? Nah, enggak mic-nya. Ya, mic-nya. Iya, nggak ada yang mute itu mic-nya, apa sendiri yang... Ya, sudah jadi. Iya. Apa? Bunda Nora. Apa Udah tadi dia orang bilang? ini ada telepon katanya beli. Oke, Bang Raldi izin. Sementara ini kan Bang Raldi sudah bagus itu mengikuti ajaran Yesus. Itu pengikut Yesus sejati lah istilahnya ya. Iya. Itu pengikut sejati itu karena Yesus ini gini ya, Yesus ini hanya dua dia dalam dia datang ke dunia ini diutus oleh Bapaknya hanya dua. Pertama, dia memperkenalkan Bapaknya, ya, Bapa yang di sorga. Artinya apa? Ketika orang Bani Israel sudah banyak menyimpang di situ dari ajaran Musa, ajaran Daud, datanglah Yesus untuk menggenapi ajaran Taurat itu. Diluruskan lagi, digenapi. Kalau mereka ini menambah-nambah, dia itu Yesus berkatakan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan nenek moyang sehingga mengabaikan ajaran Allah, dia bilang, ajaran Bapa. Jadi dia menambah-nambah ajaran-ajaran nenek moyang dia utamakan sehingga melupakan ajaran Tuhan yang sebenarnya. Makanya Yesus digenapkan lagi. Kalau penggenapan ini contohnya begini. Kalau ada aturan Tuhan seumpamanya ada 100 itu dari hukum Taurat ini ada 100 item, 100 macam. Nah, soalnya mereka ditambah-tambah, akhirnya jadi 115, 120. Nah, sama Yesus digenapi lagi, kembali lagi ke ajaran Musa. Makanya datang Yesus, aku bukan datang untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Artinya begitu, digenapi lagi, kembalikan. Nah, tujuan Yesus ke dunia ini, diutus Tuhan ini, pertama memperkenalkannya Bapaknya siapa, ya, yaitu Bapa yang di sorga, dan memperkenalkan dirinya adalah Mesias. Karena Mesias ini adalah satu-satunya yang ditunggu oleh Bani Israel. Makanya dia datang. Yohanes 17 ayat 3. Dia bilang, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bukan dua. Bukan tiga, dia bilang. Dia Allah dan Tuhan yang benar, dia bilang. Dan mengenal aku, dia bilang. Dia perkenalkan dirinya. Setelah mengenalkan Bapaknya, Allahnya di sorga, dia kenalkan dirinya juga. Dan aku, Yesus, adalah utusan engkau, dia bilang. Utusan Bapa, dia bilang. Gampang kok itu. Jadi dia memperkenalkan Bapaknya dan memperkenalkannya dirinya. Akulah Mesias, ini orang Yahudi yang kau tunggu-tunggu. Tapi namanya orang Yahudi kan ular beludak. Dia tetap bantah lah seperti itu. Jadi begitu ya. Bagus Bang Aldi. Ikuti, kalau bisa gini kan pelan-pelan nanti kan. Tapi jangan lupa, kalau Bang Aldi itu adalah seorang ini, sebenarnya Yesus ini datang ke Bani Israel, orang Yahudi. Nah, tetapi Bang Raldi ini kan orang bukan orang Bani Israel. Nah, Yesus kan juru selamat. Dia diutus khusus kepada Bani Israel. Di luar Bani Israel, Yesus bilang bukan domba. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dia bilang katanya hanya kepada domba-domba yang hilang di Bani Israel. Nah, di luar Bani Israel bukan domba. Yesus berkata, di luar Bani Israel itu gugup. Ya, kita tidak boleh ngomong ini ya. Di luar Bani Israel itu gugup.
Yesus berkata, karena engkau bukan dombaku, maka engkau itu tidak pantas roti aku berikan kepada guguk, dia bilang. Jadi bukan Bani Israel itu guguk. Nah, tetapi jangan khawatir Bang Raldi, Yesus sudah menubuatkan tentang akan datangnya roh kebenaran. Jadi diselamatkan juga orang di luar Bani Israel dengan bernubuat bahwa Yesus sudah menubuatkan akan datang roh-roh kebenaran kepada mereka. Siapa roh kebenaran ini? Yaitu yang harus dicari. Silakan Bang Aldi. Roh kebenaran itulah Bapak di sorga ya. Kita ikut perkataan Yesus saja ya. Kita tidak boleh asumsi ya. Karena ini Yesus ini adalah jalan kebenaran kan kepada Bani Israel. Dia adalah firman. Dia berasal dari firman Allah, datang dari sorga. Dia akan berarti membawa kebenaran. Jadi kalau kita ingin tahu siapa roh kebenaran, yang tahu siapa? Yesus sendiri. Bapa sendiri. Makanya apa dasarnya? Ya kembali ke pernyataan Yesus. Bahwa roh kebenaran itu adalah seseorang, Yesus bilang. Roh kebenaran itu seseorang, bukan roh, bukan makhluk lain. Yohanes 14 di ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang. Jelas itu ya. Seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi roh kebenaran itu identik dengan seseorang. Artinya apa? Orang ini punya roh. Makanya di dalam orang itu punya roh kebenaran. Dia tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang Bapak katakan. Yesus begitu juga katakan. Yesus punya roh kebenaran, makanya dia tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi apa yang dikatakan oleh Bapak. Makanya Yesus punya roh kebenaran. Nah, siapa orang yang mempunyai roh kebenaran yang tidak pernah berkata-kata dari dirinya, tetapi dia adalah penyampai firman? Itu siapa seorang? Silakan Anda. Ya, setahu saya sih roh kebenaran kan Bapak di sorga, enggak yang lain. Ini ya. Ya, itu tertulis di situ. Tapi untuk pribadi saya kan roh kebenaran Bapak di sorga. Kita pelan-pelan aja ya. Yesus nih ngomong, Yesus yang bicara nih ya. Kita harus percaya Yesus tidak berdasarkan asumsi atau pendapat orang. Karena orang ini bukan jalan keselamatan. Yesus ini jalan keselamatan. Dia juru selamat bagi Israel. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang. Bapa bukan orang. Apalagi Yohanes 4 ayat 24. Bapa ini adalah roh. Dia bilang kepadamu seorang penolong yang lain. Yang lain artinya banyak. Bapa cuma satu. Di sini seorang. Di putus-putus ya. Cek. Di sini Yesus mengatakan seorang penolong yang lain. Berarti ada bukan seorang atau dua orang. Kalau Bapak ini satu orang pastinya. Masa ada Bapaknya dua? Di sini seorang, jelas manusia. Yang lain berarti ada lain penolong-penolong. Selain ini yang dijanjikan pernah ada penolong-penolong lain. Berarti Yesus juga penolong. Maka tapi Yesus akan minta lagi seorang penolong nanti katanya. Makanya setelah Yesus itu adalah seorang penolong yang lain, dia akan meminta kepada apa? Yaitu seorang penolong. Seorang penolong ini yaitu yang mempunyai roh kebenaran. Itu sebenarnya bukan Bapa. Ini masa Bapa seorang. Begitu Bang. Di lain Yesus, ya. Nggak ada yang tertulis di situ, berarti ya nggak tahu. Apa?
mana nih? Ada. Pak Baraldi gini. Jadi gini, Yesus ini sudah menubuatkan seseorang itu sudah hidup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Barnaldi baca di Matius 21 42 sampai 45. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini bukan kepada Yesus, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Di Matius 21 42 sampai 45 Yesus sudah bernubuat. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Maksudnya kepada Bani Israel ini dikatakan, hai Bani Israel, hai murid-muridku, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Jadi tidak ada lagi seorang kebenaran ini datang kepada Bani Israel, tidak kepada muridnya, tidak juga kepada Paulus, tetapi diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Yesus mengatakan demikian. Dia mengatakan, belum pernahkah kamu, hai murid-muridku, hai Bani Israel, kamu baca dalam kitab suci bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Yesus mengatakan memang sudah tertulis di kitab suci sebelumnya bahwa kerajaan Allah ini setelah Yesus akan diambil oleh Bapa di sorga, diberikan ke bangsa lain. Dari mana Yesus mengutip kitab suci ini? Ini adanya di Yesaya, di Yesaya 42. Yesaya 42 menubuatkan juga mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya, baiklah ke padang gurun yang didiami Kedar. Kedar ini adalah dari keturunan Ismail, dari Abraham kepada Ismail. Kalau kalau Yesus dari Ishak, tetapi dia Ishak dengan Ismail bersaudara, adik kakak. Nah, ini dinubuatkan kepada Ismail. Yesus mengutip dari sini bahwa itu akan diberikan kepada keturunan Ismail. Bukan Islam yang menafsirkan ini. Di sini dikatakan Yesaya 42 tadi, Yesaya bernubuat tentang suatu masa yang akan suatu masa ketika orang-orang bukan Yahudi dan bukan Israel yang setia menyanyikan kepada pujian kepada Tuhan mereka dari ujung bumi karena penebusan dan kemenangan yang mulia yang mereka alami melalui Dia. Ini nubuatan kepada Ismail, bukan orang Yahudi, bukan Israel, Ismail. Makanya nanti sebentar lagi adalah hari raya Idul Kurban. Di sana sudah dinubuatkan mereka akan menyanyikan puji-pujian. Lihat kalau kita ada hari raya Kurban di sana, mereka di sana itu sedang memuji-muji Tuhan. Lo enggak keliling itu sedang memuji-muji Tuhan di bait Allah nih. Dia puji-puji Tuhan. Coba itu sehari-hari. Dia memuji-memuji. Nah, ini sudah dimuatkan oleh Yesaya. Jadi teman-teman, bukan roh kebenaran ini adalah seseorang yang bukan dari Bani Israel, tetapi dari Bani Ismail, yaitu yang dinubuatkan oleh Yesaya juga, yang dibenarkan oleh Yesus, yaitu bukan Yahudi dan Israel. Begitu Bang, lanjut. Jadi menurut Abang, siapa itu roh kebenaran itu di luar daripada Kristen? Menurut Abang siapa? Mungkin kita jangan dulu merujuk situ ya. Kalau Islam itu ada nubuatan. Abang kan nanya, ada baca kan? Ya. Nah, di situ kan kita tanya, kalau dari Bani Israel akan menunjuknya ke Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dengan Yesus ini bersaudara. Kalau Yesus ini dari Ishak, kalau Nabi Muhammad dari Ismail, jadi bersaudara. Jadi Nabi Muhammad itu mendapat roh kebenaran.
dalam diri Nabi Muhammad ada roh kebenaran. Jadi gini, roh kebenaran itu roh yang diberikan Tuhan kepada utusan-utusan Tuhan. Kepada Musa diberi roh kebenaran karena dia menyampaikan firman Tuhan. Kepada Daud diberikan roh kebenaran, dalam dirinya ada roh kebenaran. Maka dia menyampaikan firman Tuhan. Kepada Yesus mendapat roh kebenaran berarti tidak bisa bikin kesalahan-kesalahan begitu. Yang tidak Allah yang besar, yang tidak suka. Ya, gini. Yesus adalah manusia, pasti punya kesalahan. Daud punya manusia, pasti punya kesalahan. Musa demikian juga manusia punya kesalahan. Nabi Muhammad juga manusia, tentu cenderung punya kesalahan. Tetapi jangan lupa, di dalam roh kebenaran itu dia didampingi oleh Roh Kudus. Yesus didampingi Roh Kudus, Nabi Muhammad didampingi Roh Kudus, Musa didampingi Roh Kudus. Bang, namanya Bang roh kebenaran, Bang. Ya, kenapa, Bang? Namanya kan roh kebenaran, berarti tidak bisa bikin kesalahan. Itu kan roh dari Allah Bapa. Betul. Itu roh kebenaran, Bang. Yang saya bilang, roh kebenaran itu dia menyampaikan firman-firman kebenaran dari Bapa. Tetapi dia sebagai manusia, dia punya cenderung kesalahan, tetapi tidak membuat dia dosa. Karena apa? Setiap dia berbuat kesalahan langsung ditegur oleh Roh Kudus. Yesus semuanya di bait Allah, dia banting-banting meja gitu. Apakah dia berdosa? Kan logika kita berdosa. Orang lagi jualan dibanting-banting, uangnya diambur-ambur. Seperti itu. Yesus mengambil keledainya orang semuanya tanpa izin. Apakah itu berdosa? Ya, menurut lagi kita berdosa sebagai manusia, tetapi di sana ada roh kebenaran bahwa dia punya Roh Kudus, didampingi Roh Kudus. Jadi setiap pelanggaran-pelanggaran itu langsung ditegur. Jadi kesalahan itu tidak menjadikan dosa. Maksudnya tidak sampai berbuat dosa langsung ditegur, akhirnya bertobat. Itulah seperti Nabi. Daud berdosa dengan Batseba. Betul? Betul. Salomo berdosa. Tetapi dia adalah utusan Tuhan yang punya roh kebenaran, ditegur. Langsung ditegur dia. Nah, kalau kita berbuat salah, siapa yang tegur? Tidak mungkin, karena kita bukan utusan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi roh kebenaran itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah malaikat yang mendampingi Yesus, malaikat yang mendampingi Musa, malaikat yang mendampingi Daud, malaikat yang mendampingi Nabi Muhammad. Makanya ketika Yesus digodai oleh iblis di bukit, dia langsung malaikat datang. Langsung malaikat datang mendampingi dia. Kemudian ketika Yesus sedang berduka cita di mana? Di Taman Getsemani. Langsung malaikat memberi kekuatan. Bang. Ya. Kalau mendapat roh kebenaran, kau bikin kesalahan berulang-ulang kali begitu, Bang. Apa itu masih masih dipercayakan? Kalau sudah menerima roh kebenaran seperti itu, kalau cuma satu kali masih bisa diampuni. Kalau sudah berulang-ulang kali, itu tidak diampuni. Iya, kalau para nabi itu roh kebenaran itu adalah, saya bilang, penyampai firman. Jadi dia memberikan firman-firman Tuhan ini yang disampaikan. Dia adalah dalam dirinya ada roh kebenaran. Lalu dia kalau melakukan kesalahan, ya diampuni, karena dia langsung bukan diampuni, artinya langsung ditegur. Kamu mau buat gitu, langsung ditegur. Langsung ditegur gitu. Dan tidak berulang-ulang. Yesus tidak melakukan kesalahan ulang-ulang. Para nabi Daud tidak melakukan ulang-ulang. Langsung ditegur, jadi tidak berulang-ulang gitu. Tidak seperti itu. Kalau para nabi melakukan kesalahan tidak seperti ulang. Nabi Muhammad pun demikian, melakukan kesalahan tidak langsung mengulang-ulang. Itu, Bang. Lain kalau manusia kita nih besok bertobat, besok sudah berbuat lagi. Lupa sudah itu. Besok lagi bertobat, besok ulang lagi. Kalau para nabi utusan Tuhan, Yesus tidak seperti itu ya. Dia tahu dia melakukan kesalahan, dia tidak langsung bertobat. Ampunilah Bapa, ampunilah juga mereka, kan begitu. Dia minta ampun, dia berdoa, kan ya Bapakku, jika cawanku ini, itu coba tobat. Makanya Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu adalah apa? Baptisan pertobatan, begitu. Makanya Yesus bertobat juga di sana, karena dia memang tahu dia adalah manusia biasa seperti itu. Begitu, Bang.